Selamat pagi, perkenalkan nama saya Yulia Mida, NIM 191041683, kelas A1 Manajemen Pagi, mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis, dosen Adi Mursalin SEMM. Di sini saya akan menjelaskan ringkasan bab 4 dari buku Analisis Lingkungan Bisnis. Bab 4, Politik Privat dan Tekanan Sosial. Politik privat dan lingkungan non-pasar. Politik privat dapat membentuk lingkungan non-pasar dengan beberapa cara. Pertama, mereka yang memulai politik privat dapat mengidentifikasi isu-isu tentang manajemen mana yang tidak disadari atau belum dipahami sebagai hal yang penting bagi orang lain, seperti dalam kasus kemungkinan risiko kesehatan dari radiasi telepon seluler. Kedua, aktivis sosial dan LSM dapat mempengaruhi pengorganisasian kepentingan dengan membentuk kelompok pengawas dan advokasi dan dengan mobilisasi orang untuk bekerja demi mencapai tujuan mereka. 3. Tekanan sosial yang diberikan oleh kelompok-kelompok ini dapat mempengaruhi konfigurasi kelembagaan dari lingkungan non-pasar. Dalam politik publik, tindakan mereka telah menghasilkan undang-undang baru, otoritas regulasi yang diperluas, perintah pengadilan, aktivitas pengawas legislatif, dan inisiatif cabang eksekutif. Keempat, individu, kelompok kepentingan, dan aktivis memberikan informasi yang mempengaruhi politik publik dan swasta. Evolusi politik privat. Politik privat dipimpin oleh aktivis sosial telah berkembang selama beberapa dekade terakhir, selama tahun 1970-an sampai dan 1980-an. Para aktivis terutama berfokus pada politik publik, mencari undang-undang dan peraturan untuk memaksa perusahaan mengubah praktik mereka. Michael Brown, Direktur Eksekutif Rainforest Action Network, yang berinovasi dengan kampanye pasar, berkata perusahaan lebih responsif terhadap opini publik daripada legislatif tertentu. Rand melakukan kampanye yang efektif terhadap Home Depot yang setuju untuk berhenti membeli kayu yang terbuat dari kayu tua dan kemudian mengalih perhatiannya ke Lowe's dan Kinko's. Kedua sepakat untuk berhenti menjual produk yang terbuat dari kayu tua. Inovasi kedua dalam politik swasta muncul pada tahun 1990-an ketika beberapa LSM mulai mengadopsi pendekatan kooperatif daripada konfrontatif, di mana mereka bekerja dengan perusahaan untuk mengurangi ancaman terhadap lingkungan, melindungi hak asasi manusia, dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Perusahaan diminta untuk mengevaluasi LSM dan Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada dimensi akuntabilitas, kemampuan beradaptasi, komunikasi, dan eksekusi. Tuntutan keterlibatan koperasi didorong oleh keberhasilan kampanye pasar. Kampanye pasar menjadi ancaman tekanan sosial bagi sejumlah perusahaan baru seperti pengecer dan bank yang di masa lalu tidak terancam oleh aktivisme sosial. Pada tahun 2000-an, banyak dari perusahaan ini mencari alternatif dan aktivis sosial, koperasi, dan LSM menyediakan alternatif itu. Cakupan aktivisme sosial dan politik privat juga meningkat dalam setahun. Cakupan aktivisme sosial dan politik privat juga meningkat selama tahun 1990-an. Perkembangan internet memberikan komunikasi yang lebih baik antara aktivis sosial dan masyarakat serta antara aktivis sosial dan relawan yang berpartisipasi dalam kegiatan kampanye. Internet juga memperkuat penggalangan dana. Politik privat yang bersifat konfrontatif. Kampanye konfrontasional biasanya berfokus pada masalah sosial seperti emisi zat beracun di wilayah tertentu, hak pekerja di pabrik di negara berkembang yang masuk negara maju, hak manusia adat, masyarakat adat di wilayah pertambangan, hak hewan, mineral, konflik, hutan hujan konservasi, pinjam predator, atau pembukaan toko swalayan oleh Walmart yang menjual bahan makanan. Aktivis mengatur kampanye perusahaan dan pasar untuk memajukan isu-isu dalam agenda mereka. Dan komponen yang sering dikampanye adalah boikot. Beberapa boikot lebih simbolis daripada nyata, tetapi banyak menarik perhatian media dan publik. Boikot terhadap perusahaan seperti Starkist Tuna, General Electric, Walt Disney,
Company, Nike, Shell, Citigroup, Boise Cascade, dan Coca-Cola. Telah efektivitas dan tekanan sosial politik swasta bergantung pada berbagai faktor. 4 diantaranya diidentifikasi di sini. Yang pertama adalah nilai sosial yang dicapai dan menyebabkan target potensial mengubah praktiknya, seperti dalam mitigasi eksternalitas negatif atau perbaikan kondisi kerja di pabrik pemasok di negara berkembang. Yang kedua adalah seberapa tangguh target potensial, di mana ketangguhan tergantung pada biaya untuk mengubah praktiknya. Ketiga adalah beberapa rentan target potensial, di mana kerentanan dapat bergantung pada ekuitas merek dan reputasi yang dapat dirusak oleh kampanye. Keempat adalah sejauh mana target potensial memperhitungkan nilai sosial dari perubahan dalam praktik mereka saat membuat keputusan, yaitu sejauh mana mereka menerima tanggung jawab sosial. Politik privat yang kooperatif. LSM dan keahlian mungkin dapat mengadopsi strategi kerjasama. Sebuah LSM dapat membantu perusahaan mengidentifikasi manfaat dan biaya dari perubahan praktik lingkungan, seperti dalam kasus EDF bekerja dengan McDonald untuk mengurangi limbah dan pengemasan di belakang meja, atau memberikan keahlian seperti dalam kasus EDF bekerja dengan BP untuk mengembangkan sistem perdagangan karbon internal. Misalnya, beberapa LSM bekerja dengan industri kayu Amerika Serikat untuk mengembangkan kebijakan keberlanjutan yang dilaksanakan melalui inisiatif kehutanan berkelanjutan SFI. SFI memiliki seperangkat standar keberlanjutan yang lebih moderat dibandingkan dengan Forest Stewardship Council atau SCF, di mana aktivis yang lebih radikal ingin perusahaan kayu bergabung untuk mewujudkan idenya. EDF bekerja dengan sekutu yang tidak terduga, perusahaan nelayan, pemilik tanah, dan lainnya yang memiliki andil dalam hasil. LSM koperasi dengan demikian dapat menggunakan keahliannya untuk membantu target menemukan konsekuensi dari perubahan praktik, di mana sebelumnya baik LSM maupun target tidak mengetahui manfaat spesifik yang mungkin ditentukan. Perusahaan dapat mengadopsi kebijakannya sendiri atau berpartisipasi dalam program industri untuk menangani masalah sosial, tetapi seringkali upaya ini kurang legitimasi dan tidak banyak membantu mengurangi tekanan sosial. Sebelum, selama, dan setelah berdirinya CRJP atau LSM menekankan kurangnya ambang pintu masuk untuk CRJP dan kurangnya peran LSM yang nyata. Kontroy mencatat bahwa CRJP kemudian bergabung dengan LSM dalam inisiatif kerjasama baru, inisiatif untuk jaminan pertambangan yang bertanggung jawab untuk mengatasi kekhawatiran yang diangkat oleh LSM. Legitimasi eksternal dapat melibatkan sertifikasi perubahan dalam praktik perusahaan target, seperti dalam kasus industri kayu. Eksternal meningkat kedudukan perusahaan di mata publik, mengurangi tekanan sosial, dan membuat target menjadi kurang menarik bagi aktivis konfrontatif karena hanya sedikit yang dapat dicapai melalui kampanye. Sertifikasi oleh LSM yang memiliki keahlian untuk mengidentifikasi bahwa produk tersebut hijau dapat memberikan kepercayaan konsumen dan dengan demikian menciptakan pasar untuk produk tersebut. Misalnya, Sierra Club telah mendukung produk Clorox Grainworks. Strategi kooperatif dan konfrontatif dapat membuat kelompok aktivis berada pada sisi yang berlawanan dari suatu masalah. Hasil hutan disertifikasi oleh pihak ketiga independen berasal dari hutan yang dikelola dengan praktik sosial, lingkungan, dan konservasi tertentu. Sistem sertifikasi yang bersaing telah diterapkan FSC, didukung oleh RAND, Greenpeace, Sierra Club, dan LSM lainnya. SFI dikembangkan oleh industri kayu bekerja sama dengan Conservation International dan Nature Conservancy
Kelompok yang mendukung FSC mengkritik SFI karena membiarkan rubah menjadi kandang ayam. Sinergi antara politik privat yang kooperatif dan kooperatif. Kebanyakan perusahaan lebih memiliki kerjasama daripada konfrontasi ketika menghadapi tekanan sosial. Politik swasta memang ancaman dari politik swasta kooperatif merupakan salah satu faktor yang menyebabkan peningkatan kerjasama antara perusahaan dan LSM. Artinya, politik pribadi yang kooperatif menciptakan permintaan untuk terlibat dengan aktivis kooperasi dan permintaan itu semakin besar. Semakin besar ancamannya, semakin besar permintaan tersebut, semakin besar pula daya tawar yang dimiliki oleh koperasi untuk mendapat perubahan yang lebih besar dari mitra perusahaannya. Dalam pengikat koperasi, contoh kotak mengilustrasikan pengaruh yang dapat diberikan oleh tekanan sosial dari aktivis konfrontatif kepada para aktivis kooperatif. Tekanan sosial terhadap pembangunan pembangkit listrik tenaga batu bara mendorong TXU untuk perusahaan ekuitas swasta berusaha untuk memperolehnya ke dalam perjanjian kerjasama dengan ADF dan NRDC. Moderat dan radikal. Sejauh aktivis radikal melakukan kampanye konfrontasi yang lebih intens daripada aktivis moderat, semakin besar permintaan untuk keterlibatan kooperatif dan semakin besar daya tawar dari LSM yang berpartisipasi dalam keterlibatan tersebut. Artinya, semakin tangguh polisinya jahat, semakin maksimal polisi baik itu. Sebagaimana besar perusahaan lebih suka bekerja sama dengan LSM moderat daripada radikal. Beberapa aktivis telah mengembangkan kemampuan kooperatif dan konfrontatif. Misalnya di Eropa, Greenpeace menggunakan strategi konfrontasi dan juga bekerja sama dengan perusahaan seperti dalam kasus penerapan teknologi pendingin yang dikembangkannya untuk menggantikan CFC atau HFC. Ilmu advokasi. Strategi aktivis yang sering digunakan adalah melakukan studi kebijakan atau investigasi ilmiah untuk menarik perhatian suatu isu. Meskipun hanya melibatkan sumber sekunder, praktik ilmu advokasi ini dapat memajukan perjuangan para aktivis. Ilmu advokasi paling efektif jika dapat dikoordinasikan dengan tindakan lain untuk memperpanjang perhatian pada masalah dan memberikan rangkaian acara yang bernilai berita. Seleksi target. Komponen penting dari kampanye politik swasta adalah pemilihan target. Aktivis biasanya berusaha mengubah praktik dalam suatu industri tetapi menargetkan perusahaan individu kepada industri lebih disukai karena ancaman bahaya terkonsentrasi. Aktivis terkadang menargetkan pelanggar terburuk. Misalnya, para aktivis lingkungan menyimpulkan bahwa ExxonMobil adalah penentang paling keras dari tindakan untuk mengatasi perubahan iklim global. Alhasil, aktivis Eropa memimpin boikot produk ESO. Sebaiknya, dengan harapan mereka akan tanggap, para aktivis terkadang menargetkan perusahaan seperti Starbucks yang telah memposisikan diri sebagai perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial dan ramah lingkungan. Beberapa studi empiris telah mencoba untuk mengidentifikasi karakteristik perusahaan yang membuat mereka lebih mungkin menjadi sasaran. Menggunakan data tentang kampanye lingkungan Lennox dan Ashley pada tahun 2009 menemukan bahwa perusahaan dengan emisi beracun lebih besar dan perusahaan lebih intensif periklanan lebih cenderung menjadi sasaran. Mereka juga menemukan bahwa kampanye melawan perusahaan yang lebih besar dan perusahaan dengan emisi lebih tinggi dan lebih agresif dan target lebih mungkin untuk mengalami tuntutan aktivis semakin tinggi emisinya. Strategi aktivis generik. Kelompok aktivis pertama mengidentifikasi isu-isu seperti asuransi kesehatan dan penghemat bahan bakar dan memilih target seperti Pizza Hut dan Ford. Kelompok aktivis mungkin memiliki keuntungan pergerakan pertama dan dapat membingkai masalah dengan mengidentifikasi signifikasi sosialnya dan peran perusahaan dalam masalah tersebut. Para
media menjadi sumber informasi murah bagi para jurnalis. Misalnya, Greenpeace memiliki fotografer dan kru kamera yang menyiarkan aksinya ke seluruh dunia. Aktivis semakin mengandalkan media sosial untuk memberikan dan mengirimkan informasi serta untuk mengorganisasikan kegiatan. Tanggapan orang-orang terhadap strategi ini bergantung pada sentimen dan kekhawatiran mereka tentang masalah tersebut. Harapan para aktivis individu dan kelompok kepentingan akan melakukan aksi protes boikot dan aksi kolektif yang dapat menarik pemberitaan lebih lanjut di media. Strategi dasar dari para aktivis adalah membingkai isu tersebut untuk menarik minat publik dan media serta mendorong masyarakat dan pejabat pemerintah untuk mengambil tindakan dapat menghidupkan isu tersebut. Strategi untuk menghadapi tekanan sosial. Penilaian. Beberapa langkah dasar yang telah diambil perusahaan yang berhasil. Pertama, perusahaan harus menilai posisinya dan setiap kemungkinan tentang politik swasta terhadap posisi itu. Penilaian ini dimulai dengan menjawab pertanyaan tentang apa yang diminta oleh para aktivis dan lebih penting oleh publik. Langkah selanjutnya adalah menilai kerentanan terhadap kampanye politik swasta. Bioteknologi pertanian menghadapi perlawanan yang lebih kuat di Eropa daripada di Amerika Serikat. Dan di Amerika Serikat, susu dari sapi yang diberi BSD memiliki perlawanan yang lebih kuat daripada kedelai yang direkayasa secara biologis. Sejumlah perusahaan telah membentuk forum yang kelompok aktivis untuk bertukar informasi dan sudut pandang tentang suatu masalah. Berinteraksi dengan LSM, koperasi dapat memberikan manfaat terutama bila kelompok tersebut memiliki keahlian. EDF, Conservation International, dan World Wildlife Fund sering menjadi mitra perusahaan. Dalam beberapa kasus, pembentukan organisasi baru mungkin diperlukan. Staples bergabung dengan Nature Share, Conservation International, dan Nature Conservancy untuk membentuk Forest dan Biodiversity Conservation Alliance. Bank Global besar bekerja dengan Conservation International untuk mengembangkan prinsip ekuator. Ketika sebuah perusahaan ditantang oleh kelompok aktivis atau LSM, masalah khusus menjadi perhatian harus dievaluasi. Langkah selanjutnya melibatkan pengidentifikasian pihak lain yang berpotensi kepentingan dan menilai seberapa besar kemungkinan mereka menjadi aktif dalam masalah tersebut. Strategi dan negosiasi. Menentukan strategi yang paling efektif membutuhkan pemahaman tentang sifat dan kekuatan para aktivis. Kekhawatiran yang memotivasi mereka memungkinkan liputan media, memungkinkan dukungan untuk masalah tersebut di antara konsumen dan publik. Seberapa besar kerugian dapat ditimbulkan oleh aktivis tersebut, bagaimana cara pusat masalahnya, dan pada agenda mereka, dan apakah mereka dipimpin oleh para profesional atau amatir. Profesional lebih sulit untuk dikooptasi, tapi mereka mungkin juga lebih praktis. Dengan sumber daya yang terbatas, aktivis dan kelompok kepentingan harus menentukan masalah mana yang akan ditangani, dan mereka dapat meninggalkan masalah yang tampak tidak dapat dimenangkan atau membutuhkan terlalu banyak sumber daya yang tersedia. Ketika dihadapkan pada tindakan mempasar swasta, reaksi alami adalah bersikap defensif. Respon yang lebih baik adalah mengevaluasi klaim dan tuntutan yang dibuat oleh para aktivis dan menentukan apakah mereka pantas. Jika interaksi dengan kelompok aktivis mencapai titik tawar-menawar atas penyelesaian masalah, perusahaan harus menilai manfaat dan biaya resolusi alternatif. Perusahaan juga harus menilai apakah kompetitornya akan mengikuti atau apakah lapangan bermain akan menjadi tidak seimbang. Banyak perusahaan lebih suka bahwa lapangan bermainnya setara dengan pesaing mereka yang mengadopsi kebijakan yang sama untuk menangani masalah tersebut. Komponen penting dari strategi untuk menangani kampanye politik swasta adalah menopang dukungan dari karyawan perusahaan. Beberapa di antaranya mungkin bersimpati dengan tuntutan yang dibuat oleh para aktivis. Dalam kampanye pertumbuhan lama, Weyerhaeuser menjadi sasaran RAND setelah Boyce Cascade setuju untuk berhenti memanen kayu.
tua. Setelah demonstrasi awal disetel dan berbicara di pertemuan tahunan Weyerhaeuser, Rand menghentikan kampanyenya saat bersiap untuk serangkaian tindakan melawan perusahaan di akhir tahun. Selama jeda, Weyerhaeuser menerbitkan dalam buletin karyawannya sebuah wawancara panjang dan eksekutif yang bertanggung jawab untuk kehutanan berkelanjutan dan untuk pertemuan dengan Rand. Dia menjelaskan posisi perusahaan dan juga memperingatkan tindakan yang mungkin diambil terhadap perusahaan. Tujuannya adalah untuk melindungi moral karyawan dengan menjelaskan langkah-langkah ekstensif yang telah diambil perusahaan untuk melindungi hutan dan mengelolanya dengan cara yang ramah lingkungan. Negosiasi dan aktivis dapat bersifat sukarela seperti dalam kasus keputusan McDonald untuk bergabung dengan EDF guna mengatasi masalah yang padat. Dalam kasus ini di mana taruhannya tinggi dan pemantauan tindakan perusahaan sulit, para pihak mungkin memerlukan lebih dari kesepakatan sederhana untuk menyelesaikan masalah kondisi kerja di pabrik di Asia Tenggara. Para aktivis dan perusahaan alas kaki dan pakaian membentuk organisasi pengaturan swasta Fair Labor Association (FLA) untuk memantau kondisi kerja di pabrik pemasok. Tetapi secara singkat, FLA adalah organisasi tata kelompok kelola swasta yang didirikan untuk memastikan bahwa standar kondisi kerja dipenuhi. FLA tidak memiliki kewenangan penegak hukum, tetapi memiliki kewenangan informasi yang berasal dari kewenangannya untuk memeriksa kondisi kerja di pabrik di luar negara, merilis temuannya ke publik. Menentang aktivis. Organisasi komunitas memulai kampanye penulisan surat kepada regulator negara, bagian dan federal yang meminta perhatian pada catatan pinjaman. On-Bank membalas dengan data yang menunjukkan bahwa rekornya lebih baik dibandingkan dengan bank lain di negara bagian New York. Akuisisi tersebut masih membutuhkan persetujuan oleh Federal Reserve Bank, dan protes tersebut mengarah pada pertemuan kedua di mana regulator hadir sebagai pengamat. Tuntutan yang dibuat dalam kampanye seringkali tidak masuk akal atau terlalu mahal untuk dipenuhi, dan perusahaan menolak untuk melawan gerakan ke kampanye pasar, mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menahan tekanan sosial dari kampanye perusahaan tanpa menimbulkan kerugian jangka panjang. Target kampanye mungkin juga melawan. Ini mungkin melibatkan pengajuan gugatan terhadap organisasi aktivis. BP misalnya mengajukan gugatan terhadap Greenpeace sebagai akibat dari menaiki rig pengeboran yang sedang ditarik ke lokasi eksplorasi. Saat ditargetkan oleh Rand, Boise Cascade menulis kepada semua donor Rand dan Internal Revenue Service menentang status pajaknya. Ini hanya menimbulkan simpati untuk Rand dan perjuangannya, dan Boise Cascade kemudian menyetujui tuntutan Rand. Target dapat berinvestasi dalam manajemen reputasi dengan memberikan informasi positif tentang catatannya dan memastikan bahwa karyawan ada di dalamnya. Sasaran juga dapat mengembangkan organisasi alternatif industri kayu, membentuk inisiatif hutan berkelanjutan untuk menerapkan standar pengelola hutan yang lebih praktis dan lebih murah daripada standar Forest Stewardship Council yang didukung oleh aktivis. Beberapa dari perusahaan tersebut menyerahkan pengujian mereka ke perusahaan independen seperti Huntingdon Life Sciences yang menjadi subjek kampanye yang intens, terkadang disertai kekerasan oleh para aktivis yang menentang pengujian pada hewan. Stop Hunting Down Animal Cruelty (SHAC) juga menargetkan perusahaan farmasi yang menggunakan